Oke, jadi kenapa kita bikin konten hari ini? Karena anak-anak di tim media itu mereka penasaran dengan PC saya sama PC-nya Hani seperti apa. Jadi kalau kalian lihat PC saya di sini sama PC-nya Hani ini punya saya sebenarnya ini baru jadi selesai saya bikin. Tapi sebelumnya bukan seperti ini. Jadi komputer saya sebelumnya itu pakai Silverstone warna hitam. Nanti mudah-mudahan Gani bisa tunjukin gambarnya seperti apa, ya kan? Jadi tujuannya sebenarnya tidak ada rencana mengganti komputer. Tapi karena berhubung motherboard saya itu mau dipinjam sama anak-anak media buat bikin PC untuk streaming dan tidak ada alternatif board lain yang ada untuk ukuran micro ATX, akhirnya saya terpaksa harus cari-cari motherboard pengganti di gudang dan akhirnya ternyata ketemu ada motherboard EKBB X570S ini yang punya MSI itu masih ada tersisa di gudang dan belum pernah dipakai. Dulu mungkin kita sempat bikin kontennya tapi kita akhirnya belum sempat bikin build-nya. Nah, ini kebetulan pas ada boardnya saya bikin jadi build dan akhirnya casing saya ganti casing yang lebih besar punyanya Hyde yang Y60 ini karena casing saya yang lama itu ukurannya micro ATX. Nah, jadilah akhirnya saya bikin seperti ini dan karena berhubung anak-anak penasaran PC saya seperti apa dan PC-nya Hani seperti apa, jadilah hari ini kita bikin konten. Jadi Hani juga bawa PC-nya, ada beberapa upgrade kecil juga dia udah bikin di PC-nya dia. Jadi nanti dia juga ceritain PC-nya dia, penampilannya seperti apa dan PC saya apa aja isinya di dalam. Jadi buat kalian ada gambaran PC ini seperti apa penampilannya dan apa aja part yang kita pakai di dalam. Jadi mungkin dimulai dari Hani dulu ya. Berarti kita buat dua tim ya? Tim PC saya dan tim PC-nya Ko Indra. Ya, jadi PC-nya Hani, PC yang pakai hard tubing dan PC saya pakainya selang karena ini memang butuhnya cepet-cepetan yang penting jadi bisa dipakai dulu karena berhubung saya cuma ada satu komputer di rumah, kalau nggak ada ini nggak kerja saya. Jadi nanti saya tanya komputernya Ko Indra bagaimana, nanti Ko Indra tanya komputer saya bagaimana. Nah, kan itu lebih enak. Ya, oke. Ya udah, pertanyaan pertama. Spek PC-nya nanggung kok. Kenapa udah dikasih water cooling semua? Soft tubing lagi. Padahal tiap hari buat kontennya hard tubing. Ya, oke. Jadi PC ini kenapa saya bikinnya seperti ini? Karena kebetulan memang sebenarnya ya tadi seperti saya udah bilang di awal ya, saya nggak ada rencana mengganti PC, cuma karena berhubung boardnya mau dipakai dan nemunya motherboardnya EKBB ini yang ada untuk X570, nggak ada board lain yang non waterblock, akhirnya ya udah terpaksa, udah terlanjur nyemplung boardnya EKBB kan nggak mungkin juga dipasang bloknya tanpa water cooling kan ya, akhirnya bikinlah water cooling dan pakainya selang. Karena apa? Karena saya kadang-kadang itu suka ganti-ganti part dan juga ngetes prosesor sama ganti graphic card. Hani tadi udah racunin saya sebenarnya tapi nggak mempan racunnya dia. Jadi graphic card saya sama graphic cardnya Hani ini sama persis serinya ini. Kita pakainya colorful yang RTX 3070 yang warnanya putih. Persis seperti ini barangnya punya Hani juga. Cuma bloknya saya nggak pasang blok karena saya kadang-kadang itu VGA masih sering gonta-ganti gitu loh. Ya biasa lah, kita kan selalu dapatnya hibahan dari media. Jadi apapun yang ada sampahnya media ya terpaksa kita yang pakai ya kan, daripada dibuang kan sayang. Jadi gonta-ganti VGA lebih mudah dan kalau untuk prosesor saya mau ngetes saya juga masih copot bloknya masih gampang dan bisa melepasnya dengan cepat gitu loh. Pertanyaan kedua, kenapa kok ini nggak full RGB kok? Kenapa? Kenapa kok nggak full RGB? Ya sebenarnya malah nggak RGB sebenarnya. Jadi sebenarnya ini kita apa ya, saya bikin PC ini di awalnya kalau PC saya yang sebelumnya itu pun juga RGB-nya saya matiin karena kadang-kadang kalau di rumah kerja terganggu kan kalau RGB-nya terlalu terang. Jadi saya matiin RGB-nya, makanya kenapa fan di belakang ini saya pakainya ini EKBB yang punya saya dari casing sebelumnya. Ini EKBB yang ukurannya 140 mili, ada 2 biji warna hitam ini saya pakai. Terus depan ini saya kasih yang tabung reservoirnya punyanya EKBB juga. Ini yang kinetik. Ya memang ini ada RGB-nya ya, karena kebetulan memang tadi bongkar-bongkar nyarinya nggak ada RGB, kok nggak ada ya udah terpaksa pakai aja yang ada RGB ya kan. Terus untuk selang ya pakainya hitam karena memang dari awal saya memang tidak terlalu suka terlalu bling-bling dan terlalu berwarna-warni, jadi pakainya hitam polos-polos aja, nggak usah aneh-aneh. Terus apa lagi kan? Fan ya? Nah, fan ya. Oh ya, fan atas ini kenapa RGB? Karena tadi saya bongkar-bongkar di gudang cari fan yang mirip sama punyanya Hani, itu fan Thermalright. Saya nemunya fan Thermalright punyanya Hani tapi kok ada RGB-nya, saya juga bingung ini fan apa. Jadi ya pasang aja di dalam ya kan, di atas jadinya ada RGB-nya. Terus sama radiatornya warna putih, ada alasannya Han. Kenapa kok putih radiatornya ya kan? Cuma itu yang ada. Karena sisa itu yang ada di barangnya, nemunya warna putih dan dia adanya di atas sini tidak kelihatan kalau ini udah ditutup. Nanti Gani bisa tunjukin bentuknya seperti apa kalau terlihat dari atas.
Jadi seperti itu. Ternyata 3. Ini dijelaskan apa? Pakai prosesor apa, memorinya apa, di overclock apa enggak? Prosesornya pakainya ya seperti biasa, sisa-sisanya media. Ryzen 9 3950X. Terus habis itu motherboardnya ini pakainya MSI yang X570S yang EK Gaming X ya kalau nggak salah nih ya. Gaming X KBB. Terus habis itu graphic card tadi saya udah info juga colorful yang RTX 3070 yang warna putih itu yang ultra wide. Terus memori ini pakai yang punyanya Delta tim ini yang putih ini PC 3000. Sebenarnya memori saya yang asli itu memorinya Corsair, tapi kebetulan terpasang di PC anak saya jadi memorinya dia saya pinjam. Karena punya dia warna putih. Punya saya warnanya hitam ya kan, jadi biar putih. Ya makanya biar putih kan, ketemu casingnya putih, match kan, ya kan? Berapa giga? 16. Nah, cupu 16. Ya salah. Budget terbatas. Kalau memori nggak di aneh-aneh, memorinya masih jalan SMP. Terus untuk SSD pakainya Adata yang 8200 500 GB. Apalagi ya? Lainnya sisanya harddisk pakai 10 tera Toshiba sama 6 tera punyanya WD. Nah, kamu udah tanya isinya apa? Kerjaan? Ya isinya kerjaan semua, yang pasti bukan koleksi film dan lain-lain karena film sekarang streaming, ngapain disimpan? Oh. Betul kan? Oke. Ya udah, ini berarti PC-nya Ko Indra pakai Hyde ini. Oh iya, fan ketambahan, sorry lupa. Fan yang di belakangnya ada abu-abu itu fan bawaannya casing Hyde ya. Jadi di bawah ini juga ada 2 fan, punyanya Hyde juga bawaannya dari bawah. Jadi dia flow-nya itu dari bawah naik ke atas. Yang samping ini keluar, atas yang ada radiatornya juga langsung keluar, belakang juga keluar. Jadi udara panasnya sebisa mungkin saya buang keluar semua, jadi biar nggak terlalu banyak udara panas berputar di dalam. Ya ini kan kalian kayaknya sudah sempat kapan hari lihat reviewnya kan kurang lebih seperti apa gambarannya. Jadi flow-nya cukup bagus untuk casing ini lah. Ini berarti berfungsi semua ya, Type-C. Oh ya berfungsi semua dong. Mewah. Board mahal masa nggak pasang kan ya, rugi. Mewah ini ada Type-C-nya nih. Yang sebelumnya, kalau yang version saya sebelumnya, itu Type-C-nya pakai converter. Maksudnya ke USB 3.0 biasa. Ya. Oke, sekarang gantian. Ini punya Ko Indra berarti. Ya, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau kalian masih ada penasaran nanti pertanyaan, kalian bisa tanya lah di kolom komen. Bisa mungkin saya jawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Sekarang gantian saya yang tanya. Kenapa Han, casingnya harus temanya Gundam? Dan kenapa nggak bikin sekalian pakai casingnya Gundam kemarin semuanya full? Ini Gundam karena kalau kita beli powersaplenya Asus yang Gundam ini kan kabelnya sudah sleeving. Saya kan paling males suruh sleeving, jadi ya beli aja langsung sekalian. Ya dia soalnya kalau suruh pakai yang extension juga males dia. Bukan males, ini kan casing murah, jadi nggak ada tempatnya untuk naruh ini. Casingnya juga Han, ini casing apa Han? Kayaknya unik sekali Han. Ini kalau mahal pasti casingnya ini? Enggak, ini dulu kita punya dikasih PC cooler. Saya lupa tipenya apa. Iya. Tapi kebetulan di Indonesia itu Marin ada. kalau nggak salah ya. Bukan, Marin itu Marin atau apa saya lupa lah. Ya, kurang lebih. Tapi di Indonesia ada itu punyanya Infinity. Kalau kalian lihat di konten sebelumnya itu dulu saya pakai AMD di sini. Jadi Infinity itu cuma diambil cuma tuh ngambil part ininya aja, part warna hitam ini aja. Sama bar silvernya ini. Ya, dia gabungin 2 casing ini, 2 casing jadi 1 casing ini. Ya, yang Infinity yang warna merah masih ada di gudang yang lama, jadi ya nanti bisa dipakai lah nanti. Ya, berarti ada rencana bikin PC lagi ya, 1 lagi ya? Ya, kalau ada duitnya. Terus ada yang menarik ini, kalau kalian lihat PC-nya dia. Tadi berarti yang Gundam karena power supply-nya Gundam. Ya, males beli sleeving ini loh. Males sleeving juga. Tapi kolektor Gundam toh? Enggak, Minipla. Oh ya, dia Minipla. Dia kelasnya udah gak Gundam, dia kelasnya udah di atasnya Gundam kalau dia. Enggak, Minipla kayak di toys mainan orang malas itu. Benar, ini ada menarik sekali. Kalian lihat nggak itu ada Pringles di situ itu? Dia kalau nge-game dia suka simpan Pringles di situ. Jadi kalau udah lapar langsung buka Pringles makan ya Han ya? Bukan ya? Ini waktu beli ini butuh micin, Pak. Micin itu kan asupan gizi dan ilham. Oh iya, jelas itu. Tanpa micin lemesan. Makanya diabadikan di sini Pringles. Tapi kamu jangan salah, Pringles ini nggak bisa menopang VGA. Ini cuma prakarya aja. Ini ada kontennya. Jadi awalnya tuh saya kirain itu kalau Pringles itu ternyata cagaknya VGA, ternyata bukan. Jadi Pringlesnya cuma buat hiasan karena dia saking sukanya makan Pringles soalnya. Nggak adanya ini. Terus ini Han, perasaan kan kamu sudah ganti komputer bolak-balik toh? Kenapa sampai akhirnya kamu memutuskan lagi pakai hard to bing? Karena sebelumnya tahu soft. Pakai soft to bing toh? Setelah dilihat-lihat itu kalau secara estetika ya, itu hard to bing ini lebih enak karena lebih simple dan kelihatan rapi kan. Kalau soft to bing itu sebetulnya nggak ada masalah gitu loh. Kayak punyanya Ko Indra ini soft to bing ini paling enak. Jadi kalau mau bongkar pasang paling enak, kamu nggak bingung apa-apa.
Cuma setelah pikir-pikir lagi, umur sudah tambah tua, makin hari makin susah ekonominya, jadi ya sudah buat hard tubing cuma nggak ganti-ganti komputer gitu loh. Kebalik sebenarnya, justru kalau kalian susah ekonominya, pakainya yang murah, dia malah pakainya yang custom cooling full hard tubing, pakai koper tubing lagi. Biar ngerti ini mahal, nggak usah ganti-ganti lagi, biar eman gitu loh. Nah, ini kalau murah-murah dulu kan aku pakai soft tubing murah-murah kan ganti-ganti terus. Nanti ya. itu kayak gitu nanti lihat. Itu prinsipnya dia, itu bener itu. Jadi kalau kalian memang mau build PC dan memang budget sudah ada, sekalian build yang top end, high end, jadi kalian sekali pasang udah tidak melirik lagi kiri kanan dan tidak merasa rumput tetangga lebih hijau ya kan, jadi langsung jos. Nah kalau kalian lihat juga perhatikan detail, ada sesuatu yang mahal sekali dalam komputernya dia juga itu. Kalau kalian lihat memorinya, nah itu barang apa itu Han? Ceritakan dulu Han. Ini itu memori antik itu, Dominator Platinum yang torque. Ini yang konon katanya limited edition. Ini saya belinya dari Mas Nurul. Kalau kamu tahu Mas Nurul itu warung cooler itu loh. Ya itu nggak murah sih, makanya dari kemarin kalau beli komputer kan memorinya ini iya, terus. Dia nggak ganti-ganti terus kan, soalnya apa? Kalau mau dijual sakit hati. Iya, mau dijual sakit hati, jadi pakai sampai rusak ini. Tapi keren itu memori antik, dan kalau kalian cari di pasar belum tentu nemu memori yang sama seperti itu. Jadi memorinya dia itu warna ininya ya, bodinya itu kayak ini ya, kayak knalpot itu ya. Kayak knalpotnya mobil yang ada gosong-gosongnya gitu, warna-warni pelangi gitu. Ya tapi baru di platform ini aja deh, baru di overclock ini, jalan 4000. Oh ya, di sini bisa ya? Bisa, kalau yang AMD kemarin kan nggak nututi, nggak kuat dia ya. Nah. Jadi ini memori ini sebenarnya dari PC berapaan aslinya? 3200. Nah 3200 jalan di 4000 dan stabil ya, nggak ada masalah sama sekali ya. Latensinya lumayan lah ini. Oke, terus part-partnya Han, apa aja itu Han yang dipakai? Water cooling dulu. Water cooling dulu, baru nanti sebentar kita ngobrol ke itunya, komponen dalam. Itu, ya, water cooling dulu apa aja yang dipakai? Saya pakai FLT ini. FLT ini yang reservoir sama pompa jadi satu. Cuma kalau di bagian belakangnya nggak tahu kelihatan apa enggak, ini sudah diganti pakai heatsink yang warna silver yang ada tutupnya. Nanti mungkin Gani bisa tampilin seperti apa maksudnya Hani itu, tutupnya itu. Itu pakai FLT karena tempatnya nggak cukup buat ini. Kalau di build saya yang lama kan pakai yang kayak gini juga. Ya ini yang tabung ya. Yang kinetik. Ini yang kinetik betul ya. Tapi kan nggak cukup. Jadi akhirnya pakai FLT ini dibuat berdiri seperti ini. Copper tubing untuk fittingnya saya pakai Baro karena copper tubing ini kan kecil-kecil, tipis-tipis. Jadi kalau mau pakai fittingnya KBB kan jadi aneh. Oh ya, kalau fittingnya KBB itu ini yang dalam sini. Nah, kalau mau pakai torque itu cuma kan ini yang pakai selang ya fittingnya dia ya. Untuk radiator di atas ini tadi saya lupa ngomong, ini radiator saya pakai yang warna putih, ini punyanya Baro. Nah, jadi pakai Baro, waterblocknya VGA, pakai Baro karena KBB jijik membuat waterblock VGA yang murah-murah kayak gini. Dia jijik, jadi ya pakai Baro ini. Ya karena nggak ada, memang adanya Baro yang punya kalau untuk bloknya itu. Radiator pakai KBB yang SE 360 sama 120. Terus waterblock pakai EKBB yang magnitude. Ya magnitude ini by far paling bagus. Iya, top end-nya EKBB. Tapi memang beda. Setelah kamu dari Velocity ke magnitude memang kelihatan memang. Ya, untuk membuktikan itu memang satu-satunya cara kalian harus beli coba. Ya, beli coba ya. Oke. Ya, itu paling benar itu udah. Fan Han. Fan-nya ini saya pakai Thermalred B12B. B12B itu yang warna putih yang industrial itu. Industrial itu ya. Sebelumnya kan saya paling senang pakai fan-nya Gentle Typhoon itu. Tapi ternyata B12B ini kalau kita ngatur pakai PWM-nya Asus ini, dia bahkan RPM paling rendahnya itu bisa sampai 600-an. Dan itu udah ada bunyinya tapi anginnya masih ada. Kalau saya di rumah kan agak sensitif sama bunyi, jadi ya carinya yang silent kayak gini. B12B. Yang paling menarik sebenarnya boardnya itu. Oh, boardnya ini boardnya cuma bisa 2 memori lagi. Tapi kok mahal sekali itu kayaknya. 13 Apex. Kalau kamu cari sekarang harganya mungkin 8 juta, 7 juta. Sekarang murah lah kayaknya. Tapi saya beli cuma 4 juta. Lagi, ya. Dia dapat harga spesial. Ya, waktu itu saya di Tokopedia. Makanya rajin-rajin searching. 4 juta ada ya sudah nggak usah dipikir, langsung dibeli aja udah. Perkara mau dipakai apa enggak ya nggak tahu. Jadi waktu beli motherboard ini waktu saya beli 5800X itu. Ada ya waktu itu motherboard saya beli ya. Jadi waktu itu dia beli sebenarnya dia mau bikin PC baru lagi tapi ya disimpan dulu lah. Disimpan berubah pikiran akhirnya jadinya ini. Kalau prosesor pakai 11900 KF. Terus yang tidak di overclock. Memori tadi berapa giga ya? 32 ya? 32. Memori 32 terus SSD. SSD Samsung 980 Pro 500 GB nggak pernah ganti juga itu. Setahu saya ada satu lagi SSD-an kapan hari yang kapasitasnya cukup mengerikan itu. NVMe. Nggak jadi ya? Itu kan dibelian. Oh, dibeli salah satu teman kita ya? Dibeli Masterbrain. Iya, jadi itu sebenarnya dia awalnya hampir pakai SSD NVMe 8 Tera kalau kalian belum tahu. NVMe 8 Tera itu mengerikan sekali harganya, dan ternyata berkat dia meracuni teman kita yang ternyata akhirnya membeli SSD itu. Masterbrain yang membeli. Ya, Masterbrain. Yang PC-nya kemarin Batman itu. Sama ada hard disk 10 Tera lah. Isinya apa? Kerjaan. Ya, sama dia juga pakai 10 Tera sama-sama Toshiba ya. Ya, kan beli bareng itu.
Ya udah cuma itu toh. Sama sound card tadi lah udah. Asus ini ya, Asus yang Gundam ya. Sama sound card udah, cuma itu toh. Ya, dia penggemar audio jadi dia pakainya sound card yang punyanya kreatif itu ya. Kalau kamu tanya, saya kan biasa nggak suka RGB, kenapa kok ini nyala ya? Karena buat konten aja, kalau selesai konten ya mati. Ya, jadi dia sama seperti saya kalau dipakai di rumah, lampu kita matikan. Cuma kenapa RGB? Ya karena nggak ada alternatif. Sekarang hardware baru semua rata-rata RGB semua. Kalau kalian mau main barang premium, jarang sekali yang nggak ada ininya, yang nggak ada LED-nya sekarang ya. Oh, sama update terakhir itu mungkin di ini ya, di Oh ya, nanti panelnya dia ada upgrade, nanti juga ditunjukin dari sama Gani, kalian bisa lihat itu tampilannya dia. Jadi sebelumnya kan kalau yang di video yang lama itu kayaknya tertutup sampai atas kayaknya gambarnya ya. Ketutup apa? Full sampai atas gambarnya kayaknya. Jadi nggak kelihatan. Kalau sekarang yang baru kan dibuka, jadi cuma di bagian bawah ada gambarnya, kalian bisa lihat nanti itu, terus di bagian atasnya dia transparan bisa kelihatan part dalamnya. Sama ya, mungkin nambah LED bar ini tok 2. Nambah satu lagi buat supaya kelihatan tok. Nah, jadi kurang lebih PC kita seperti ini. Jadi kalau kalian masih penasaran, jadi kalian jangan kaget kenapa kita justru malah yang kerjanya tiap hari nge-build water cooling, PC-nya malah biasa-biasa aja. Karena terus terang, kadang-kadang kenapa kita PC-nya biasa itu? Karena butuhnya cepat-cepat, yang penting PC-nya ada, kita bisa pakai kerja dulu. Kalau ini karena teracuni melihat yang hard tubing. Ya, kalau dia ada alasannya, karena dia ngelihat saya tiap hari ngerakit yang pakai hard tubing, akhirnya dia jadi korbannya yang ikut teracuni. Ada satu lagi alasannya, karena ini komputernya di sebelah kanan saya. Jadi kelihatan. Kalau itu komputernya sebelah kiri, jadi cuma lihat gegernya. Jadi itu masalahnya juga, salah satu masalah utamanya kenapa saya nggak bikin aneh-aneh. Karena meja saya itu posisi casing itu ada di sebelah kiri sini. Jadi kalau saya duduk, saya ada di sebelahnya gini jadinya. Jadi ada di sebelah kanan casing ini. Jadi yang saya lihat itu hanya punggungnya casing ini. Makanya pikir-pikir juga mau dibikin bagus juga. Yang ngelihat tetangga depan, karena depannya kaca. Nggak tahu, soalnya nanti tetangganya mungkin. Ya nggak tahu ya, mungkin siapa tahu teracuni ya. Jadi kurang lebih seperti inilah PC kita. Jadi kalau kalian mungkin yang masih punya pertanyaan, kalian bisa bertanya. Dan juga buat kalian mungkin yang terserah sih, kalian suka yang PC konsepnya seperti ini atau konsepnya seperti itu, kalian juga bisa komen. Mungkin kalian mau punya pertanyaan-pertanyaan lain juga, kalian bisa bertanya di bawah. Kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya nanti kalian bikin voting aja. Kalau yang menang PC-nya Ko Indra, kamu ditarik Ko Indra semua nanti. Ngawur. Jadi PC ini kalau kalian bertanya, saya pakai ini sebenarnya PC ini untuk apa? Jadi kalau di rumah itu sebenarnya PC ini dibikin, ngegame itu sudah agak jarang-jarang ya. Ada ngegame dikit-dikit jarang, tapi kebanyakan dipakai buat kerjain Excel, buat balesin komen, ya kan, buat kirim, cari GIF, buat reply komen, terus cari meme, bikin meme, ya kan. Jadi itulah fungsi utama dari PC ini sebenarnya. Karena kebanyakan biasanya kalau udah duduk depan komputer, baru main game paling setengah jam gitu, biasanya udah tidur. Tidurnya di kursi. Kurang lebih seperti itu. Kalau Ani saya nggak tahu, cobaan. Kalau aku, saya buat apa ya? Ya paling banyak Excel, terus Outlook, kemudian sosial media cuma Facebook. Facebook itu kenapa kok buat sampai apa? Kenapa komputer harus sekencang ini? Karena kita ini keyboard warrior, bro. Komputer kalau lambat kamu ngetik masih jalan. Kalau udah di-reply duluan sama orang lain, jadi dia kejar-kejaran cepet-cepetan nge-reply. Kita kan juga sering member juga di Facebook. Jadi ya itu fungsinya komputer bagus-bagus ini. Kalau game ya kadang-kadang ada lah ya, kita ngetes. Kalau pas lagi mau ngetesin graphic card atau mungkin ada hal tertentu yang kita perlu tes, ya ada kita tes game. Cuma sebenarnya jarang sekali game-gamenya banyak, tapi waktunya yang tidak banyak. Makanya itu kan kalau kalian masih muda, ya kan, ya, puas-puasin bermain game. Sebelum kalian menikah, bekerja, betul. Puas-puasin. Tapi lain loh ya. Yang penting kalian jangan ikuti salah satu teman kita yang prinsipnya habisin harta orang tua, itu salah besar kalau itu. Tapi gini loh, kalau kamu seumurannya kita no life ya sudah terserah kamu gitu. Main game terus tiap hari tidak apa-apa. Ya, enggak, kalau menghasilkan ya why not ya kan? Iya, mungkin dia siapa tahu gamer profesional ya kan? Atau kayak gitu dia menghasilkan game dari konten, ya no problem kalau itu ya. Tapi aku akan mewakili pertanyaannya semua orang-orang ini. Pasti mereka penasaran deh. Kalau kayak gitu ngapain kerjanya apa canggih-canggih? Ya itu tadi itu fungsinya. Kan kalau kita mau bikin meme kan kita perlu ini. Enggak, kita ini pemuja kepuasan visual. Ya, tapi kita masih nggak parah lah. Teman-teman kita masih jauh yang lebih parah ya, daripada kita nggak beli 3090 cuma untuk lihat stadionnya Batman lah setidaknya. Ya ngawur ya, tersinggung lah nanti anaknya. Nanti biar ratu. Jangan marah lo ya. Sorry Master Wayne. Oke, buat kalian mungkin yang masih penasaran berapa total harga dari PC saya sama PC-nya Hani, jadi nanti kita coba tampilin partnya di layar, kalian bisa lihat itu part-partnya apa aja, total harganya berapa. Cuma yang pasti kalau punya saya kebetulan karena saya tinggal ngambil dari gudang dan ini beberapa part bekas-bekas media, jadi ya sebenarnya tidak keluar biaya apa-apa, cuma ada beberapa mungkin saya beli kayak tabung reservoir, mungkin sama beberapa fitting ya, itu aja sih. Kalau Hani, dia juga ada beberapa mungkin yang masih barang lepasannya media, tapi kebanyakan dia beli kalau Hani, soalnya dia sangat spesifik dan sangat khusus partnya yang dia pakai.
Ya belinya kan cari cashback tuh, makanya murah. Nah, jadi nanti kalian lihat partnya punya dia apa dan totalnya berapa habisnya. Mungkin itu bisa jadi inspirasi buat kalian untuk bikin PC kalian berikutnya. Ya jangan menyerah lah, kalian pasti bisa buat PC idaman kalian. Tapi kalau ditanya kapan ya, nggak tahu kapan. Ya, yang penting tapi bekerja pasti keras. bisa, pasti. Yang penting bekerja keras. Banyak doa. Ya. Makan nasi kecap. Sekian video kita kali ini. Buat kalian yang suka dengan video kali ini, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel kita. Dan buat kalian mungkin yang masih penasaran dengan PC dari teman-teman kita di tim media yang lain, kalian juga bisa komen. Mungkin kita akan coba bikin konten berikutnya kalau memang dia banyak dari kalian yang juga tertarik untuk cari tahu PC-nya anak-anak yang lain seperti apa ya. Dan jangan lupa kalian juga follow Instagram kita di ArsID Media, TikTok kita di ArsID Media juga. Saya Indra. Ya nih. Sampai ketemu di video berikutnya.